Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada yang terhormat para alim, para sahabat, pecinta fbkiaiku.com yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai mengaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum, Jogja. Kitabnya ini para pemirsa nanti insya Allah akan di-share tentang kitabnya. Sebuah kitab yang dikarang oleh Rois Am PBNU pada masanya. Kitab ini dalam edisi yang diedit dan diberi tambahan oleh Kiai Ibnu Masyhadi itu ada 107 halaman. Yang dibahas di dalam kitab ini adalah tentang hadiah membaca Quran dan sedekah kepada mayat, kemudian sholat sunnah qobliyah Jumat, kemudian talqin mayit, kemudian sholat tarawih, kemudian penetapan bulan Ramadan dan Syawal dengan ru'yah, kemudian tentang hukum ziarah kubur, kemudian tentang kenikmatan dan siksa kubur, kemudian tentang ziarah kepada Rasulullah, dan yang terakhir tentang tawasul kepada para nabi, para wali, dan para solihin. Para pemirsa, mohon masukannya jika suara kami kurang jelas, nanti akan kita perbaiki insya Allah pada edisi yang kedua. Jadi untuk permakluman bahwa kita ngaji kitab ini Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah selama 2 kali dalam 1 pekan, yaitu tiap Rabu malam seperti ini mulai pukul 8 malam, dan yang kedua adalah setiap hari Sabtu. Jadi Sabtu malam Ahad atau Sabtu malam Minggu dengan Rabu malam Kamis. Nah, dimulai setelah taraweh, paling lama pukul 8 kita sudah mulai. Paling cepat setengah jam, paling lama sekitar 1 jam. Terima kasih. Kami lihat ini para hadirin sudah ada 90 lebih. Banyak yang sudah menyapa di sini. Terima kasih kepada para pecinta fbkiaiku.com. Mohon terus masukannya, dan nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditulis di kolom komentar, tetapi tidak bisa kami komentari langsung. Nanti pada sesi berikutnya insya Allah akan kami jawab, karena kami tidak mungkin membuka layar HP seketika. Jadi kita mulai pengajiannya pada malam ini. Kitab ini dimulai dengan pernyataan ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Jadi ikutilah kalian para ulama, yaitu orang yang alim, yang ahli betul masalah agama dan mengamalkan agamanya itu. Fa innahum surujud dunya, karena para beliau itu adalah pelitanya dunia dan pelitanya akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat dalam beragama ini, maka ikutilah para ulama. Kemudian Syekh Ali Maksum memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat. Ini adalah kasih sayang Allah kepada umat manusia.
umat muslim dan umat non-muslim itu dilimpahi dengan rahmat Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim yaitu zat yang mengasihi akhirat saja, yaitu rahmat bagi orang-orang muslimin. Syekh Ali Maksum Al-Jogjawi Kerapia, ini beliau memulai dengan alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'. Segala puji bagi Allah, zat yang menurunkan Al-Quran sebagai penjelas likulli syai'in, bagi tiap segala sesuatu. Maksudnya adalah Al-Quran ini menjelaskan pokok-pokok segala sesuatu, bukan detail semuanya, tetapi pokok-pokok segala sesuatu. Jadi pokok-pokoknya itu dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian jabarannya nanti adalah di dalam hadis. Kemudian hadis jabarannya lagi itu adalah dari penjelasan para ulama. Nah, Allah ini menurunkan Al-Quran sebagai penjelas, dan Al-Quran wahudan sebagai petunjuk, warahmatan, dan Al-Quran sebagai bentuk kasih sayang Allah, liqaumin yu'minun, bagi komunitas yang beriman. Jadi Al-Quran itu menjadi rahmat, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Tetapi Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingkar. Nah, kalau ingin diberi petunjuk maka kita harus beriman. Nah, supaya beriman maka kita ikut Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang penjelasan-penjelasan dialektika, bagaimana bertuhan yang benar, dan seterusnya. Fihi basair wa nurun. Di dalam Al-Quran ada argumentasi-argumentasi, ada keterangan-keterangan, basair, keterangan-keterangan, argumentasi-argumentasi, hujah-hujah, wa nur, dan cahaya-cahaya, cahaya petunjuk, wa syifa'un lima fis sudur, dan Al-Quran ini di dalam Al-Quran menjadi obat untuk penyakit yang ada di hati. Jadi penyakit yang ada di hati, misalnya sombong, merasa tidak butuh Tuhan, maka kalau kita membaca Al-Quran, kalau yang belum bisa bahasa Arab, maka dibaca lewat pemahaman ulama, yaitu lewat terjemah. Dan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, ahli dzikri ay ahli ilmu, yaitu para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian belum mengetahui. Jadi jika belum mengetahui, tanyalah kepada ulama. Banyak sekali para ulama-ulama yang hebat ya. Yang muda ada ahli tafsir terkenal, ada Gus Baha, ada Gus Koyum, ada Gus Awis, dan seterusnya. Banyak sekali ulama-ulama di Nusantara ini. Nah, saya hanya menyebutkan yang muda-muda tadi itu. Yang sepuh-sepuh banyak, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, kita sudah ditinggal almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, dan seterusnya. Kita ditinggal oleh Gus Dur, dan seterusnya. Kemudian firman Allah, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yang inti dari ayat ini adalah barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan ia tersesat dalam jalan yang dia pilih itu. Kemudian kami masukkan ia ke neraka jahanam. Ini peringatan bagi orang-orang yang setelah mendapat petunjuk yang jelas dari Rasul, ternyata mereka itu ingkar, maka mereka disiapkan jahanam, neraka jahanam. Tetapi kalau ikut, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga, kenikmatan beriman yang tulus, akidah yang baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'us bil hilmi war rahmah al-wasi'ah. Kemudian Syekh Ali Maksum mengucapkan sholawat dan salam kepada Sayyidina, kepada junjungan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad al-mab'usu, yang diutus, bil hilmi, dengan kesantunan, hilmi, kesantunan, war rahmah, dan kasih sayang, al-wasi'ah, yang luas. Jadi Nabi Muhammad ini
terkenal sebagai nabi yang mempunyai sifat yang santun, yang penuh toleran, yang penuh kasih sayang yang sangat luas. Yang beliau berkata, al-qail mahma utitu min kitabillahi fal amal bihi wajib. Ketika kalian telah disuguhkan kitab Allah yaitu Al-Quran, fal amal bihi wajib, maka mengaplikasikan atau mengamalkan Al-Quran itu adalah wajib. La udra li ahadin fitarkihi, tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan tuntunan Al-Quran ini. Kemudian fa'ilam yakun fi kitabillahi fasunnatun limadiyah. Jika di dalam Al-Quran belum ada keterangan, maka kita ikut fasunnatun li, ikut sunnahnya Nabi, ikut hadisnya Nabi, madiyatun yang telah terlewat. Fa'ilam yakun fi sunnatin li famaqala ashabi. Jika di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, maka Syekh Ali Maksum di sini mengutip riwayat, jika tidak ada, maka apa yang telah dinyatakan oleh para sahabatku. Jadi kalau tidak ada Quran, tidak hadis, maka pendapatnya sahabat, penafsirannya sahabat. Ini yang direkomendasikan. Kenapa begitu? Di anna ashabi kan nujum. Karena sahabat-sahabatku itu, yaitu para sahabat Nabi, kan nujum, itu seperti bintang. Bintang itu kan indah, indah bercahaya. Maka kan nujum fis sama, seperti bintang yang ada di langit. Fa'ayu ma'ahadtum bihi faqadih tadaitum. Yang manapun kalian mengambil petunjuk dari sahabat itu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Sungguh mendapatkan petunjuk. Faqadih tadaitum. Kemudian dilanjutkan, wahtilafu ashabi lakum rahmatun. Adapun perbedaan pendapat para sahabatku bagi kalian itu menjadi rahmat, menjadi keluasan. Jadi agama ini adalah mudah, sehingga kalau kita tidak ikut pendapat sahabat A, maka kita bisa beralih ke pendapat ulama sahabat B atau C dan seterusnya. Tentu saja ketika kita ikut yang mana sahabat ini sesuai dengan tuntunan antara adalah orang-orang yang ahli menafkahi, suka berderma untuk perjuangan Islam. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang memohon ampun bil ashar, pada waktu sahur, pada waktu menjelang fajar, sebelum fajar, pokoknya sahur itu sebagaimana nanti kita sahur. Alladzina hum amanatu hadil ummah, yang mana para sahabat itu adalah yaitu orang-orang kepercayaan umat ini. Al-maksumah minal istima' alal khata', yang mereka ini, para sahabat ini terjaga dari berkumpul atas khata', kesalahan, wal ghawayah, dan kesesatan. Jadi sudah jaminan dari Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al-mahdiin. Tetapilah sunnahku, yaitu sunnah Nabi, wa sunnatil khulafir rasyidin, dan sunnah atau tindak lampah atau kebiasaan atau tradisi dari khulafa rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi pada masa kepemimpinan beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan secara umum adalah sahabat seluruhnya. Walal ladzina tabauhum bi ihsan, dan semoga juga atas orang-orang yang mengikuti para beliau itu, yaitu para sahabat yang mengikuti bi ihsanin dengan baik. Wala yattabi'una khutuwati syaitan, dan mereka tidak mengikuti jejak-jejak langkah setan. Jadi karena itulah Rasulullah pernah bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, yaitu abad, adalah abadku, kemudian abad setelahnya dan setelahnya. Jadi masanya Rasul itu adalah masa beliau bersama sahabat, itu berarti sekitar 100 tahun. Kemudian masa setelah beliau adalah masa tabi'in, yaitu orang-orang yang tidak pernah menemui Rasul karena tidak satu masa, tetapi masih satu masa, masih menangi, masih menjumpai para sahabat. Itu namanya tabi'in. Lalu kemudian generasi yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in istilahnya, yaitu pengikutnya pengikut, yaitu generasi yang menjumpai generasi tabi'in. Nah, ketiga generasi ini dipuji oleh Rasulullah sebagai khairul quruni, sebaik-baik masa, sebaik-baik abad.
Jadi abad Rasulullah, abad setelahnya yaitu tabi'in, kemudian abad setelahnya itu tabi'ut tabi'in, yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai masa salaf. Masa salaf, yaitu masa klasik. Dan madhab 4, madhab fikih, kalau kita ikut madhab fikih itu madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu beliau berempat ini, tokoh imam madhab ini, semuanya ada para era salaf. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau wafat tahun 241 Hijriah. Ini kan belum 300. Kalau sebaik-baik masa tadi itu kan 300, 100 masa Nabi dan sahabat, 100 masa tabi'in, 100 masa tabi'in, berarti kan 300. 300 Hijriah ke atas itu namanya masa salaf, itu masa terbaik. Nah, Imam Syafi'i sendiri misalnya beliau wafat 204 Hijriah. Jadi semuanya ini adalah masa salaf. Apalagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini wafat tahun 150 Hijriah. Jadi abad 2, abad 3, maksimal abad 3. Nah, jadi kita beruntung karena inilah bukti bahwa Rasulullah pernah bersabda sebaik-baik masa. Kenapa? Karena masa penanaman fikih, masa kodifikasi, masa pengumpulan fikih itu adalah pada era salaf sudah selesai. Nah, ini adalah termasuk kabar gembira dari Rasulullah juga. Dan ini menjadi sebuah kesaksian bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang lurus, agama yang murni, yang dijaga oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris Nabi, mewarisi dalam hal ilmu, dalam hal amal. Jadi amaliyahnya itu ikut Nabi, ilmunya ikut Nabi. Inilah kita beruntung karena kita banyak sekali ulama di Indonesia ini, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang aman sentosa. Dua organisasi besar dan organisasi yang lain melindungi kita semuanya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada PT, ada Jami'ah Al-Wasliyah, ada banyaklah. Nah, kemudian setelah muqaddimah ini, setengah muqaddimah ini beliau menyatakan waba'du. Setelah muqaddimah, falamma ra'aitu masisaha jadi ihwani at-talabati bil ma'had al-islami Krapia, ketika aku melihat kebutuhan yang sangat masih sahaja, itu kebutuhan yang sangat dari saudara-saudaraku, yaitu para pelajar, para santri di pesantren Krapia, Yogyakarta. Nah, ini kerendahan hati Kiai Ali Maksum. Beliau itu seorang yang alim sekali, tetapi menyebut santri-santrinya ya ikhwan, saudara. Khususon wa ghairihim, khususnya keluarga pesantren Krapia wa ghairihim, dan selain Krapia, bin amsali, dari orang-orang yang sepertiku, al-qasirin, yang pemahamannya belum luas, masih pendek, umuman ila bayan. Jadi beliau ini kerendahan hatinya itu beliau menyatakan bahwa beliau adalah minal qasirin, orang yang pemahamannya itu masih cetek, masih dangkal. Padahal beliau itu orangnya al-alamah, alim sekali beliau. Ini adalah salah satu contoh akhlak para ulama kita. Para ulama kita, karena itu kita hadiah Fatihah kepada beliau, kepada guru-guru beliau. Lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi beliau ini ingin menjelaskan beberapa ila bayani amsilatin, menjelaskan beberapa contoh. Jadi di kitab ini ada 9 masalah sebagai contoh bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya jawabannya, punya argumentasinya. Sehingga karena punya argumentasinya, nggak bijak kalau kemudian disalah-salahkan. Nah, supaya umat ini menjadi tahu, maka oleh beliau diberi contoh 9 masalah yang dijelaskan dengan sangat gamblang dan ilmiah, sebagai tanggung jawab ilmiah beliau di hadapan umat, bahwa yang kita amalkan yaitu dari Muslim Nusantara ini, itu adalah dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah benar, yang patokannya sangat jelas. Nah, beliau menyebut di sini ila bayani amsilatin, menjelaskan contoh-contoh minal masail allati la yambaki tabadulul ingkar fiha,
contoh-contoh masalah yang tidak seyogianya ada pengingkaran terkait masalah-masalah itu. Jadi tidak usah diingkari. Contohnya apa? Misla mas'alati qobliyatil jum'ah. Contohnya adalah praktek ibadah sholat sunnah qobliyah Jumat. Sebelum kita Jumatan kan kita qobliyah. Nah ini ada dalilnya. Wa misla mas'alati talqinil mayit, dan juga contoh masalah talqin mayit. Jadi setelah jenazah dikebumikan secara sempurna, sudah diratakan dengan tanah, kemudian ada talqin, ada pengajaran. Ini juga ada contohnya, ada dalilnya. Ba'da dafni, setelah dikebumikan. Wa nahwihima, dan yang serupa dengan keduanya, yaitu masalah qobliyah Jumat dan masalah talqin. Kaila yastauli alaihim fi dinihim alwasawis wal auhamul batilah, supaya di dalam praktek beragama kaum muslimin ini tidak dikuasai oleh wasawis, oleh waswas, oleh keraguan-raguan, wal auham, praduga-praduga, al batilah, yang batal, yang salah. Jadi Kiai Ali Ma'sum ini menjelaskan argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah ini supaya di dalam hati kaum muslimin itu tidak ada was-was, tidak ada prasangka-prasangka yang tidak jelas. Makanya dijelaskan argumentasinya supaya tidak ragu-ragu lagi. Nah, wala yatasallatu alaihim asyaiton wa auliya'uhu bil ihwa wal idlal, dan supaya setan tidak mempengaruhi mereka ini, setan dan para bolo-bolonya itu tidak mempengaruhi mereka, tidak menguasakan diri di hati mereka, yaitu anggapan ihwa wal idlal, anggapan sesat dan sasar. Jadi setan itu kadang-kadang kemudian menggoda kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kadang-kadang setan itu membuat hati kita itu was-was. Jangan-jangan amaliyah ulama Nusantara ini tidak benar ini. Nah itu makanya kemudian dijelaskan dalam kitab ini. Padahal yang betul adalah ulama kita itu ada landasannya. Yang tidak setuju juga nggak apa-apa. Yang penting nggak usah nyalahkan. Mereka punya landasan, silahkan. Kita punya landasan. Wala yaktaru bital bisa di ahlil ahwa, dan agar para kaum muslimin itu tidak tertipu dengan jumbuhnya para ahli hawa nafsu, mencampur adukan antara yang benar dan salah. Jadi menimpakan subhat-subhat, kesamaran-samaran. Dikiranya kita ini misalnya kita ketika ke kuburan dianggap oleh mereka itu kita itu nyembah kuburan. Ketemu pirang perkara, tidak mungkin orang Islam itu menyembah kuburan. Orang Islam yang baik itu pasti tidak menyembah kuburan. Yang disembah cuma Allah. Ketika di kuburan adalah kita tawasul. Nah, ini salah satu antara lain dari subhat-subhat dari para mereka itu. Wa in kasura al-qil wal qal, walaupun banyak sekali al-qil wal qal, ini dikatakan begini, kabarnya kononnya begini. Itu namanya qil wal qal, konon begini. Oh, orang-orang muslim Nusantara adalah orang-orang yang TBC, yaitu penganut TBC, yaitu tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, ya kita jelaskan, tidak benar. Kita adalah kalau dikatakan bid'ah adalah bid'ah hasanah, dan seterusnya. Kemudian wa ya'lamu haqqan annama alaihi as-salaf as-salih wal haq al-muttaba. Hendaknya para kaum muslimin ini mengetahui bahwa yang sebenarnya, bahwa apa yang telah ditempuh oleh ulama-ulama salaf yang soleh itu adalah al-haq al-muttaba, itu kebenaran yang patut untuk dijadikan anutan. Famadza ba'dal haq ila dhalal, dan tiadalah setelah kebenaran kecuali adalah kesesatan. Jadi kalau ada orang menyalahkan kebenaran, itu berarti dalam kesesatan. Walaupun kita tidak boleh kemudian sedikit-sedikit bilang orang lain sesat. Kenapa? Karena bilang itu harus ada ilmunya. Pokoknya kebenaran tidak boleh disesatkan.
Yang sesat dikatakan sesat, yang benar dikatakan benar. Nah, inilah fungsinya dialog secara ilmiah, akademis, agar terjadi kejujuran. Ini yang sebenarnya yang seperti apa. Nah, kemudian dikatakan oleh musannif di kitab ini, jama'tu fi hadzal kitabi maqalahu asatinul ulama al-a'lam wa kabiru rijalil Islam. Jadi beliau ini di sini dengan rendah hati beliau menyatakan, saya mengumpulkan di dalam kitab ini apa-apa yang disebut oleh para pemimpin utama, dari para ulama-ulama yang alim, para tokoh-tokoh yang besar, tokoh-tokoh Islam yang besar. Itla sabila limisli al-qasri fi hadzal amri ilal jam'a wan naqla min ibarati haula'il kiram wal i'timad alaihim. Nah, jadi beliau ini dengan rendah hatinya menyatakan, karena tidak ada jalan bagiku orang-orang seperti itu, seperti aku ini yang pemahamannya masih rendah dalam perkara ini, kecuali hanya sekedar mengumpulkan dan menukil saja dari pernyataan-pernyataan para ulama-ulama itu semuanya, dan kemudian berpegang teguh kepada dan berpegang teguh kepada apa yang para ulama itu nyatakan. Nah, kemudian mengapa kemudian beliau ini motivasi apa yang melatar belakangi sehingga beliau itu menulis kitab ini? Beliau menyatakan di sini, laula akhrajal khatib al-Baghdadi fil jami' wa ghairihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi beliau ini mengutip takhrij dari Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab al-Jami' dan juga riwayat yang lain. Jadi ada pernyataan Rasulullah begini, hadis Rasulullah, idza dhaharal fitan, ketika fitnah sudah menggejala, sudah lahir. Auqal al-bid'ah, atau ketika bid'ah perkara-perkara baru yang tidak berdasar itu bermunculan, wasuba ashabi, dan para sahabatku dicaci, falyudhir al-alim ilmahu, maka hendaknya orang yang alim itu menampakkan ilmunya. Jadi ketika ada fitnah-fitnah, dugaan-dugaan yang tidak benar, ketika ada bid'ah-bid'ah yang memang tidak benar, ini bermunculan, kemudian juga ketika para sahabat Rasul itu dicaci maki, maka falyudhir al-alim ilmahu, maka hendaknya orang alim menampakkan ilmunya. Nah, faman lam yaf'al dzalika falaihi la'natullahi wal malaikati wan nas. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, jadi ketika ada fitnah, ada bid'ah, ada seliweran hal-hal yang tidak jelas, ulama kok diam saja, tidak memberi penjelasan kepada masyarakat, maka falaihi, maka tetap baginya laknatnya Allah. Jadi dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh para manusia. Dan Kiai Ali Maksum, dan tentu saja kita semuanya tidak ingin termasuk bagian dari dilaknat itu. Karena itulah ketika ada sesuatu penyimpangan, maka perlu dijelaskan. Karena itu para hadirin, kita berterima kasih sekali kepada tim kiaiku.com yang telah memberikan pencerahan kepada masyarakat lewat dawuh-dawuh para ulama, Kiai Husaini Ilyas dan seterusnya. Kemudian ada website N-Online, Rizka TV dan seterusnya. Ini adalah website-website Facebook yang mendamaikan, yang santun, yang tidak menyalahkan tradisi yang ada di Nusantara ini. Nah, jadi dilaknat oleh malaikat, manusia ajmain, dan seluruhnya. Kemudian ada juga riwayat lain yang dikutip di sini, madara alu bid'atin illa athallahu fihim hujjatahu ala lisani man sa'a min khalqih. Jadi tidaklah muncul ahli bid'ah kecuali Allah akan menampakkan di tengah-tengah mereka hujahnya Allah, yaitu atas atau melalui lisannya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah min khalqihi, dari makhluknya Allah. Karena itulah ada hadis yang lain bahwa Rasulullah pernah bersabda,
urusan umat ini akan diperbaharui oleh Allah. Setiap 100 tahun akan dibangkitkan oleh Allah mujaddid. Mujaddid itu adalah pembaharu. Pembaharu itu ya fungsinya antara lain adalah yaitu menjelaskan bahwa inilah yang benar. Fitnahnya dihilangkan. Oh, yang benar begini, begini. Nah, itu ada setiap 100 tahun. Satu atau beberapa ulama. Jadi setiap masa itu ada pembaharu. Makanya kemudian misalnya dikenal pembaharu abad kedua misalnya adalah Imam Syafi'i. Pembaharu abad kelima misalnya adalah Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Nah, panutan kita semuanya. Nah, termasuk salah satu mujaddid misalnya Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, banyak sekali ulama-ulama yang menjadi panutan kita ini yang dianggap oleh para umat sebagai mujaddid. Ini jaminan dari Allah. Dan di dalam hadisnya juga begitu. Ketika ahli bid'ah itu menampakkan bid'ahnya, maka Allah akan juga menampakkan untuk menjawab ahli bid'ah itu makhluk yang dikehendakinya untuk menjawab bid'ah itu. Nah, wa ana dza adkuru fi ma yati amsilatan minan nau'ain al-madkurain. Wallahu musta'an li asli isabati shawab wa alaihi tuqlan wa ilaihil ma'ab. Jadi kemudian ini muqaddimah dari mu'alif. Beliau menyebutkan contoh itu 2 dari contoh, tetapi beliau nanti akan mengurai secara luas 9 masalah itu. Nah, sekarang pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tema. Jadi setiap pengajian kita itu ada satu tema, ada 9 tema. Jadi satu kajian, satu malam kita ada satu tema. Tema malam ini adalah Al-Misalul Awal, itu tentang hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal. Beliau dikatakan secara garis lebar bahwa ketika ada orang meninggal dunia, kemudian kita tahlilan, kita bacakan Yasin, kita bacakan Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya, pahala yang kita bacakan ini nyampe kepada ahli mayit itu. Nah, dan kemudian orang yang ada di kuburan juga bisa mendoakan kepada kita. Jadi ketika kita mendoakan kepada mereka, maka itu sebenarnya kembali juga manfaatnya kepada kita. Itu ringkasannya. Di sini dikatakan oleh beliau, wa huwa min masailil furu' al-hilafiyah. Masalah hadiah bacaan ini adalah termasuk masalah furu', masalah cabang al-hilafiyah yang para ulama bisa berbeda pendapat. Karena itulah fala yajuzu bi sya'nihi isaratul fitan wal jidal wal inkar alal qail wal amil bihi walal muhalif. Dan karena ini masalah hilaf, maka seyogianya tidak boleh menimbulkan fitnah, menumbuhkan fitnah, menumbuhkan perdebatan, lalu kemudian mengingkari atas orang yang mengatakan bahwa pahala Quran itu sampai dan seterusnya, dan tidak boleh mengingkari orang yang melakukan, mengamalkan hadiah pahala qiraah membaca Quran dan seterusnya itu, dan juga tidak boleh kita mengingkari yang tidak setuju. Jadi biar fair begitu, yang tidak setuju sudahlah terserah. Tetapi yang tidak setuju tidak boleh mengingkari yang setuju, yang mengamalkan. Karena kenyataannya kita itu diingkari, maka kita dijawab oleh Syekh Ali Maksum. Apalagi beliau tinggal di Jogja. Kita tahu bahwa di Jogja pergulatan intelektual dan basis organisasinya bukan basis seperti Nahdlatul Ulama, tetapi organisasi lain, sehingga pergulatan wacana ini sangat luar biasa. Dan beliau hadir menjawab itu semua secara ilmiah. Nah, wala yanbaghi ayyaqa bainahuma ma la yanbaghi wuquhu baina akhwainil muslimain. Dan tidak seyogianya terjadi di antara dua, yaitu yang setuju maupun yang tidak setuju itu, sesuatu yang tidak seyogianya terjadi.
di antara dua sesama muslim. Sesama muslim ini bahasanya sangat indah sekali Kiai Ali Maksum. Baina akhwaini muslimain, di antara dua perwakilan muslim, yaitu muslim yang pro dan kontra. Jadi seyogianya perbedaan ini tidak menyebabkan terjadinya sesuatu yang mestinya tidak terjadi. Nah, apalagi pertengkaran. Ya sudah, kalau debat, kalau diskusi itu oke saja, debat ilmiah silakan. Tapi jangan sampai kemudian ukhuwah Islamiyah menjadi tercacar gara-gara perbedaan. Karena kita ini harus bersatu dan sekaligus bersatu setuju atas perbedaan, bahwa kesemuanya berbeda, ya sudah berbeda. Cuma kita menjelaskan ini loh dalilnya, jangan menyalahkan. Seperti itu. Hak jawab. Nah, lalu dilanjutkan oleh beliau, wala in kana lil mani' mustanadun. Walaupun bagi orang yang mengingkari, mustanadun itu juga ada landasannya. Fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Tetapi juga harus diketahui bahwa bagi orang yang setuju, itu ghairul mani', yaitu yang selain yang tidak setuju, berarti yang setuju itu juga mustanadan, ada argumentasi, ada landasannya. Faqad qala Ibnu Taimiyah, ya ini menarik. Beliau mengutip pertama kali adalah ulama yang biasa dibuat panutan oleh kalangan Salafi Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah. Ini menarik. Jadi beliau mengutip Ibnu Taimiyah yang menjadi pedomannya orang-orang Salafi. Ibnu Taimiyah mengatakan, beliau mengutip Ibnu Taimiyah, annal mayita yang tafiu bi qiraatil Quran. Sesungguhnya orang yang meninggal, mayit, itu mendapatkan manfaat dengan pembacaan Quran. Jadi jelas sekali ini di sini. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, orang yang mayit, orang yang meninggal dunia, itu menerima manfaat dengan pembacaan Quran dari orang-orang yang belum meninggal. Kama yantafi'u bil ibadah al-maliyah minas shadaqah wa nawiyah. Sebagaimana orang-orang yang sudah meninggal ini juga menerima manfaat dengan ibadah yang harta, yang jenisnya harta, yaitu misalnya sedekah dan seterusnya. Jadi kalau kita itu misalnya sedekah harta atas nama mayit kan sampai juga, ya kan? Wakafnya juga terus nyampe wakafnya. Kemudian pahala, misalnya saya memberi sedekah ini atas nama fulan yang sudah meninggal, maka yang di kuburan itu juga menerima manfaat, merasakan manfaat sebagai transfer energi positif. Jadi kalau kita itu misalnya ada ahli keluarga kita yang sudah meninggal, ya sudahlah, sesekali atau kalau bisa sering-sering kita sedekah harta untuk beliau. Kalau tidak ada harta, pokoknya sedekah yasin, tahlil, kul huwallahu ahad, tasbih, tahmid dan seterusnya. Kemudian ternyata tidak hanya Ibnu Taimiyah, diikuti juga oleh murid beliau, waqala Ibnul Qayyim al-Jauziyah fi kitabir Ruh. Ini juga dinyatakan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim adalah murid setia dari Ibnu Taimiyah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau yang fenomenal, yaitu Ar-Ruh? Ibnu Qayyim mengatakan, afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Jadi paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu adalah sedekah. Nah, ini sedekah. Ini yang paling utama, sedekah. Kemudian apalagi? Istighfar, membaca istighfar, astagfirullah. Kemudian apalagi? Wa du'a ulahu, mendoakan mayit. Kemudian apalagi? Wal haju anhu, yaitu menghajikan. Haji pahalanya disampaikan kepada mayit. Ini kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, bukan kata saya. Nah, yang dikutip oleh Kiai Ali Maksum. Nah, kemudian setelah itu Syekh Ali Maksum menyatakan, wa amma qiraatul Qur'an wa ihda'uha ilaihi tatawuan min ghairi ajrin fahada yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus shaum wal hajj. Adapun membaca Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit sebagai perilaku yang sunnah, min ghairi ajrin, tanpa pemberian upah
terhadap orang yang membacakan Quran itu, jadi tidak dikasih upah gitu, fahada yasilu, maka ini adalah sampai kepada mayit, seperti sampainya pahala puasa dan haji. Jadi pahala haji itu sampai, pahala puasa juga sampai. Wa qala fi maudi akhar min kitabi, dan Ibnu Qayyim di dalam kitab yang lain beliau juga menyatakan wal aula ayyanwiya indal fi'li annaha lil mayyit. Yang lebih utama ketika kita itu membacakan Quran itu diniatkan seketika itu juga bahwa itu untuk mayit. Jadi diniatkan untuk mayit. Wala yustaratu at-talafud bidzalika, walaupun tidak disyaratkan melafalkan. Jadi tidak perlu dilafalkan saya berniat menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada si fulan. Tidak harus begitu, tetapi kalau ditalafutkan, dilafalkan, maka lebih baik supaya mantap. Tetapi kalau di hati saja cukup. Nah, namanya niat itu kan substansinya adalah di hati. Jadi dalam hati, ya Allah, saya pahala bacaan Quran ini kami hadiahkan kepada si fulan. Nah, itu akan sampai. Wa dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Naqalahu anhuma al-alama Syekh Hasanin Muhammad Mahluf Mufti Diyar al-Misriyah as-Sabiq. Jadi apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ini dinukil oleh seorang alim Mufti Mesir namanya al-alama Syekh Hasanain Muhammad Ma'luf. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab ini, wada bal Hanafiyah ila anna kulaman ata bi ibadatin sawaun kanat shadaqatan am qira'ata Qur'anin aw ghair dzalika min anwa'il birri lahu ja'lu sawabi li ghairihi wa yasilu sawabuha ilaihi. Jadi menurut madhab Abu Hanifah bahwa setiap orang yang beribadah, baik ibadahnya itu berupa sedekah atau membaca Quran atau selainnya dari macam-macam bentuk kebaikan itu, maka itu disampaikan kepada mayit itu, maka yasilu sawabu ilaihi, maka pahalanya qiraah dan seterusnya tadi itu sampai kepada mayit. Kemudian di sini dikatakan ada susulan dari Syekh Mashhadi ini, ada riwayat dari At-Tabari, yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan. Jadi kepada mayit itu akan sampai setiap ibadah yang dilakukan, baik ibadahnya itu berupa ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Jadi ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah itu semuanya akan sampai kepada mayit. Nah, ini. Kemudian faedah. Kemudian juga ada dikatakan di sini, ada riwayat dari Rasulullah bahwa la ya'ti 'alal mayit asyaddu minal lailah al-ula. Tidaklah datang kepada mayit sesuatu yang lebih dahsyat dari malam pertama. Jadi ketika malam pertamanya orang yang meninggal dunia, itu dia ini mengalami sesuatu yang dahsyat. Maka karena malam pertama mestinya kaget ya, dia sudah pindah dari alam dunia ke alam barzah, maka kata Rasulullah, farhamu bis sadaqah, maka kasihanilah orang yang sudah meninggal dunia itu dengan sedekah. Karena itu tahlilan itu adalah bagian dari sedekah ini, sedekah bacaan. Kemudian dari keluarga, kalau ada sedekah kepada yang tahlilan sebagai penghormatan lah, ada tamu dihormati. Walaupun kemudian ini juga menarik, sudah silang dalam masyarakat kita itu. Jadi sebenarnya hidangan yang dihidangkan oleh keluarga yang meninggal itu kepada orang yang berzikir, yang tahlil, itu sebenarnya bagian besar adalah dari sedekah para tetangga maupun kenalan, kerabat dan seterusnya. Jadi biasa di Jawa itu atau di Nusantara ini ada yang ngirim gula, ada yang ngirim mie, ada yang ngirim beras. Itu kan
Jadi kembali lagi kepada mereka ini. Nah, ini kan menarik sekali. Ini sesuai dengan sunnah para sahabat juga, mengirimkan banyak sedekah. Jadi farhamu bis sedekah, maka kasihlah mereka bis sedekah dengan sedekah. Mayamut yaitu orang-orang yang meninggal. Faman lam yajid falyusolli rak'ataini. Barang siapa yang tidak punya harta, begitu terjemah bebasnya. Barang siapa yang tidak punya sesuatu untuk sedekah, maka falyusolli rak'ataini. Maka hendaknya salat 2 rakaat, yaqra'u fihima ay fi kulli raka'atin minhuma Fatihatul Kitab. Yang dibaca dalam setiap rakaat yaitu membaca Al-Fatihah sekali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian Al-Hakumut Takasur sekali, kemudian Qul huwallahu ahad sekali. Qul huwallahu ahad 10 kali. Nah, ini kemudian setelah sholat itu berdoa begini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya sholat hadihi as-sholat wa ta'lamu ma urid, dan engkau ya Allah tahu apa yang aku kehendaki. Allahumma ya Allah, ib'as, kirimkanlah sawabaha, pahala sholat ini, ila qabri fulan, kepada kuburan fulan ibni fulan yang menjadi putranya fulan. Maka kemudian fayab asullahu min saatihi, maka kemudian Allah mengirim saat itu juga ila qabrihi, kepada kuburan fulan yang dihadiahi salat tadi itu, dihadiahi doa juga, alfa malakin, dikirim 1000 malaikat. Makulli malakin nur wahdiyatun yu'nisunahu ila yaumin yungfa fisur. Jadi 1000 malaikat yang membawa cahaya dan hadiah, yang menjadi menjadi harapan, menjadi keindahan, menjadi hadiah-hadiah istimewa yang ini bermanfaat hingga nanti ketika sangkala ditiup. Jadi betapa luar biasanya transfer ibadah kita itu, sholat dan seterusnya itu menjadi bermanfaat sekali bagi orang yang di kuburan. Kuburannya menjadi luas, yang sempit menjadi luas, dan seterusnya. Wa fil hadis anna fa'ila dzalika lahu sawabun jasim minhu annahu la yarju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Jadi dalam hadis yang lain, bahwa orang yang melakukan sesuatu yang seperti tadi itu ada pahala yang hebat, yang keren, yang pantas, yang bagus, bahwa tidaklah si dia ini keluar dari dunia sehingga dia ini melihat tempatnya di surga. Jadi tidaklah keluar dari dunia sehingga dia itu melihat tempatnya di surga. Nah, ini. Jadi ini adalah merupakan kabar gembira bahwa akhirnya adalah surga. Qala ba'duhum fatuba li 'abdin wa dhaba 'ala hadi salat kula lailatin wa'da sawabaha likulli maitin minal muslimin wa billahi taufik. Jadi karena itulah sebagian ulama menyatakan sungguh baik sekali bagi hamba yang membiasakan melakukan sholat seperti ini setiap malam dan menghadiahkan pahalanya kepada ahli mayit. Jadi sholatnya itu 2 rakaat, kemudian di dalam 2 rakaat itu membaca Al-Fatihah, lalu juga membaca ayat kursi, membaca Al-Hakumut Takasur, dan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Nah, ini kemudian setelah itu berdoa yang seperti tadi itu. Jadi ditransferkan pahalanya kepada si mayit. Nah, kemudian Syekh Ali Maksum melanjutkan, wa fi Fathil Qadir ruwiya an aliin karamallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala man marra, barang siapa yang lewat alal maqabiri, lewat di atas kuburan-kuburan, wa qara'a, dan dia membaca Qul huwallahu ahad
membaca qul huwallahu ahad, kalau ada seorang yang lewat di kuburan lalu dia membaca qul huwallahu ahad ihda asrota 11 kali, summa wahaba ajroha, lalu pahalanya dia berikan kepada orang-orang yang ada di kuburan itu, u'tiya minal ajri biadadil amwat, maka orang yang membaca qul huwallahu ahad 11 kali ini akan diberi anugerah pahala sebanyak hitungan orang-orang yang meninggal tadi itu. Kalau di kuburan yang tadi dia doa ini ada 1000 mayit, 1000 jenazah, 1000 orang yang meninggal, maka dia akan diberi pahala sebanyak itu. Nah, luar biasa sekali. Kemudian ada hadis Nabi dari sahabat Anas. Mohon maaf, beberapa hal langsung kami langsungkan supaya cukup waktunya ya. Kemudian suatu ketika itu ada seorang bertanya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natasaddaq an mautana, kami ini bersedekah kepada orang-orang yang telah meninggal, wa nahujju anhum, dan kami berhaji untuk mereka, wa nad'ulahum, dan kami berdoa kepada mereka. Nah, pertanyaannya, kata si penanya ini, hal yasilu dzalika ilaihim, apakah sedekah kami, haji kami, doa kami itu sampai kepada mereka? Apa jawab Rasulullah? Naam. Iya, sampai, kata Rasulullah. Innahu la yasilu ilaihim. Sesungguhnya yang dilakukan tadi itu sampai kepada mereka. Wa nahum la yafrahuna bihi. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia tadi itu ketika ditransfer sedekah, ditransfer pahala haji, ditransfer doa-doa dan lain-lain, maka annahum la yafrahuna bihi, mereka akan bergembira. La yafrahu nabi, maka mereka sungguh bergembira. Kama yafrahu ahadukum bitabqi, sebagaimana salah seorang kalian bergembira kalau salah seorang kalian dikasih hadiah tempat makan, yang dihadiahkan tempat makan. Nah ini. Kemudian ada tambahan dari Syekh Mas Hadi, muridnya Kiai Ali Maksum. Ada dalam kitab Wasiatul Mustafa itu begini, ya Ali, wahai Ali ibni Abi Thalib, tasaddaq ala mautaka, sedekahkanlah kepada mayitmu. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim, karena sesungguhnya Allah itu telah mendelegasikan malaikat ini membawa sedekahnya orang-orang yang hidup, dikasihkan ilaihim kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, karena disedekahkan begini ini, fayafrahuna biha, maka orang-orang yang sudah meninggal ini yafrahuna biha, mereka bergembira dengan adanya sedekah ini. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, dan kegembiraan itu lebih dahsyat, lebih kuat, lebih kokoh daripada kebahagiaan yang pernah mereka lalui ketika dunia. Jadi ketika orang-orang yang meninggal dunia itu dikasih sedekah, dikasih sedekah oleh orang yang masih hidup, terutama kita itu anak mengabdi kepada orang tua kita udah meninggal, kita sedekahkan pahala berupa harta, berupa bacaan-bacaan Al-Quran dan seterusnya. Itu kata riwayat ini, itu orang yang meninggal, misalnya ayah kita, itu lebih bahagia, melebihi kebahagiaannya selama para beliau ini bahagia di dunia. Jadi kebahagiaannya berlipat-lipat. Nah ini, jadi jangan remehkan transfer pahala, jangan remehkan membaca Quran, tasbih dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang meninggal ini kemudian mendoakan begini, Allahumma gfir, ya Allah ighfir, ampunilah, liman, bagi orang, nawwara qabrana, yang telah mau menerangi kuburan kami. Jadi ketika kita sedekah, itu berarti kita itu memberi cahaya, memberi kelonggaran kepada alam barzah yang orang kuburan itu. Wa basyirhu, ya Allah berikanlah kabar gembira hu kepada ahli dunia yang mendoakan, bil jannati, dengan surga. Kama basarna biha, sebagaimana kami telah diberi kabar gembira tentang surga. Jadi kita ini ngasih sedekah kepada orang mayit, itu ternyata dibalas, itu nyampe kepada mereka, lalu kemudian mereka ini mendoakan kita. Ini kan luar biasa. Makanya tadi kita bilang subsidi silang, ini saling. Jadi kita itu ketika berdoa, sedekah dan seterusnya itu kembali kepada kita sendiri.
Kemudian dikatakan Syekh Ali Mahsum ini dalam mazhab Syafi'i anna shadaqah yasilu sawabuha ilal mayyit bittifaq. Sesungguhnya sedekah itu sampai pahalanya kepada mayit bittifaq dengan kesepakatan para ulama mazhab Syafi'i. Wa ammal qiraah fal muhtar, adapun membaca Quran menurut pendapat yang terpilih sebagaimana keterangan sarah kitab Al-Minhaj, yaitu husulu sawabiha, itu pembacaan Quran itu nyampe pahalanya ilal mayit. Wayam bagi al-jasmu bihi li'annahu du'a, dan seyogianya kita mantap bahwa pahala bacaan kita itu sampai, kita harus mantap, jazm, mantap. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari doa. Nah, ini mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan mazhab Maliki? Mazhab Maliki dinyatakan di sini wa madhabul malikiyah annahu la hilafa fi wusuli sawabis sadaqah, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama mazhab Maliki tentang sampainya pahala sedekah kepada mayit. Tetapi untuk masalah pembacaan Al-Quran, itu di antara mereka ini ada perbedaan pendapat. Nah, menurut asalnya madhab itu makruh, tetapi bukan haram, makruh. Tetapi kemudian wadhabal mutahhirun, tetapi ulama mazhab Maliki mutakhir yang generasi belakangan itu ila jawaziyah, membolehkan bacaan Quran itu. Wa alladzi jarahil amal, dan inilah yang prakteknya yang terjadi. Karena itulah fayasilu sawabuha, maka pahalanya sampai ilal mayiti, kepada mayit. Nah, kemudian Ibnu Farhud menyatakan annahu ar-rajih. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa boleh membacakan Al-Quran kepada mayit itu adalah ar-rajih, pendapat yang rajih, yang kuat. Nah, kemudian ditegaskan lagi di dalam kitab Majmu'. Di dalam kitab Majmu' syarah kitab Al-Muhaddab. Majmu' ini karangan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini mengutip di sini ada seorang qadhi Abu Thayyib. Abu Thayyib ini ditanya tentang hataman Quran di dalam kuburan. Lalu beliau mengatakan as-sawabu lil qari', pahalanya memang untuk yang membaca. Tetapi wa yakunul mayyit kal hadirin, tetapi orang yang meninggal itu seperti orang yang hadir, yang mendengarkan, yang menikmati bacaan itu. Karena itulah turjalahu ar-rahmah wal barakah. Karena itulah diharapkan adanya rahmat dan berkah karena telah dihidangkan bacaan Al-Quran itu. Nah, karena itulah kemudian kami teringat ada sebuah riwayat bahwa Imam Syafi'i itu pernah ziarah kepada salah seorang ulama yang terkenal, namanya Imam Lais bin Sa'ad. Jadi suatu ketika Imam As-Syafi'i itu ziarah kubur kepada makamnya Imam Lais bin Sa'ad. Dan apa yang dikatakan oleh beliau? Ternyata beliau apa yang dikatakan beliau? Wa qara'a indau khatmah. Jadi beliau itu membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Jadi pahala Al-Quran ini dihadiahkan kepada Imam Lais bin Sa'ad. Nah, ini sebuah bukti konkret juga di dalam mazhab Syafi'i bahwa memang pahala membaca Quran itu sampai kepada mayit. Imam Syafi'i mencontohkan sendiri. Itu beliau pernah berkunjung ke makam Lais bin Sa'ad dan beliau itu membaca khataman Quran. Nah, ini tadi kan konteksnya kan khataman Quran. Wa yastahabu qiraatul Quran fil maqabir li hadil mana. Karena itulah disunahkan membaca Quran pada kuburan dengan substansi mana ini. Wa idon juga fadua akibal qiraah aqrabu ilal ijabah. Dan juga direkomendasikan agar setelah membaca Quran jangan hanya membaca Quran tetapi membaca doa. Kenapa? Karena membaca doa itu adalah aqrabu ilal ijabah, lebih mendekati untuk dikabulkan. Wa doa yang fa'u al mayit, doa itu sendiri itu bermanfaat bagi mayit. Pahala bacaan Quran adalah sampai. Wa jama'atun minal umala, dan sekelompok dari ulama. Kemudian dikutip lagi dari Imam As-Sa'rani, pengarang kitab fikih perbandingan, namanya Al-Mizan Al-Kubro. Nah, satu jilid besar begini. Beliau menyatakan begini,
Wal hilafu fi wusuli sabil qiraah lil mayit au adam yusulihi masyhurun wa likullin minhuma wajhah. Perbedaan pendapat tentang sampainya pahala Quran untuk mayit atau tidak sampai ini memang terkenal di kalangan para ulama, dan masing-masing itu punya sandaran, punya mustanadun, punya sandaran, punya wajhun. Jadi intinya jangan mengingkari, begitu aja. Jangan mengingkari orang yang menyatakan pahala itu sampai. Kalau mengatakan tidak, ya terserah. Tapi kita ikut pendapat yang menyatakan sampai. Kemudian lebih lanjut, Syekh Masum menyatakan madhabnya ahli sunnah, saya bacakan langsung terjemahnya. Maksudnya kitabnya saya bacakan langsung supaya lebih cepat. Sesungguhnya manusia itu menjadikan pahala amalnya untuk selainnya. Jadi sesungguhnya manusia itu boleh menjadikan pahala amalnya itu untuk selainnya. Dan ini antara lain adalah pendapat Imam Ibnu Hambal. Nah, kemudian ada tambahan dari Syekh Masadi ini, ada pernyataan dari Muhammad Ibnu Ahmad Al-Marwazi. Jadi beliau menyatakan begini, saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal itu berkata, idza dakhaltum al-maqabir, ketika kalian masuk ke dalam kuburan, faqra'u bi Fatihatil kitab. Ketika kalian masuk ke dalam kuburan, bukan masuk ke dalam kuburan ya, tapi masuk di dalam kawasan kuburan. Faqra'u bi Fatihatil kitab, maka bacalah Al-Fatihah. Wal ikhlas, bacalah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Wal muawwidatain, dan bacalah muawwidatain, yaitu Al-Falaq, An-Nas. Waj'alu sawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikan pahala bacaan itu untuk ahli kuburan. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sesungguhnya bacaan itu akan sampai kepada ahli kubur. Fal ikhtiyar ayyakul al-qari' ba'da faraghihi, yang lebih baik yang bisa dipilih itu adalah pilihan yang baik, yaitu setelah selesai membaca Al-Fatihah, membaca Qul huwallah, membaca Al-Falaq, kemudian membaca An-Nas, itu mengucap gini doa, Allahumma, ya Allah, ausil, sampaikanlah, sawabama, pahalanya ayat-ayat, qara'tu, yang telah aku baca, hu'ing, mama tadi itu, yaitu ayat-ayat, ila fulan, pada fulan. Jadi bisa ke satu fulan, bisa ke banyak fulan, atau bisa ke seluruh pemakaman yang dikuburkan itu. Ya, terutama jangan lupa ayah ibu kita atau nenek kakek kita. Kemudian ada dikutip dari kitab Majmu' Salasi Rasail karangan Muhammad Al-Arabi. Muhammad Arabi ini sudah mau selesai. Anna qira'atal Qur'an 'alal amwat jaizatun. Sesungguhnya membaca Quran atas orang yang telah meninggal itu jaizatun. Itu wenang, boleh. Yasilu sawabuha, yang pahalanya itu sampai kepada ahli mayit. Lahum inda jumhuri fuqahal Islam, menurut mayoritas ahli fikih Islam. Jadi ini semakin memantapkan saja bahwa menurut mayoritas ahli fikih di dalam agama Islam itu sampai pahalanya itu. Jadi kalau mayoritas itu katakanlah 80%, maka yang tidak setuju itu cuma 20%, mungkin 10%. Yang 80, yang 90 itu setuju bahwa Al-Quran itu sampai kepada mayit. Nah, jadi jumhur fuqahal Islam ahli sunnah, yaitu dari kalangan ahli sunnah. Wa in kanat bi ujratin ala tahqiq, walaupun, nah ini yang penting, walaupun yang membacakan Quran itu menerima ujrah, menerima upah. Jadi contohnya begini, kita ini keluarga yang meninggal, lalu kemudian kita minta tolong, mohon bapak-bapak besok malam mohon membacakan kepada ayah kami, membacakan tahlil dan seterusnya. Ini untuk sekedar transport, kami kasih sekedarnya transport, karena mereka kan pakai kendaraan dan seterusnya itu. Nah, walaupun pakai upah itu sampai. Jadi tidak ada perbedaan apakah pakai upah atau enggak.
Ya, kenapa? Karena ketika yang membaca Al-Qur'an ini niat, itu kan niat, ya murni niat itu kan, niat membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nyampe itu. Urusan upah itu kan urusan ya apa namanya? Ya inilah pengganti. Ya walaupun tidak harus begitu, tetapi ada yang begitu kan. Nah, itu tidak apa-apa. Pengganti dia itu meluangkan waktunya setengah jam, 1 jam, atau dia itu keluar bensinnya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, itu pilihan saja. Kemudian ada riwayat dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man dakhalal maqabira," barang siapa yang masuk ke dalam kawasan kuburan, summa qara'a, kemudian dia membaca Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, membaca qul huwallahu ahad, wal hakumut takasur, membaca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kemudian lalu dia si penziarah tadi itu mengucap begini, berdoa begini, ini sesungguhnya saya jaltu menjadikan sawaba ma qara'tu, pahala apa yang aku baca, min kalamika, dari kalammu, li ahlil maqabir, untuk ahli kuburan, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan kalangan orang beriman dari perempuan, kanu syufa'alahu, maka mereka ini apa namanya, mendapat syafaat. Mendapat syafaat. Jadi apa namanya, kalau dihubungkan dengan yang tadi itu, apa namanya, yang membacakan maupun yang dibacakan, maka sama-sama mendapat manfaat. Yang membacakan akan mendapatkan pahala dari bacaan, dan di samping itu yang dibacakan juga akan mendoakan, yang dibacakan juga mendapat manfaat, mendapat cahaya, dan ini adalah bagian dari syafaat, sehingga apa namanya, marilah kita rajin-rajin, apalagi ini bulan Ramadan, senyampang bulan Ramadan, kita apa namanya, rajin-rajin untuk menghadiahkan pahala bacaan Quran, bacaan tasbih, bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan ayat kursi, kulhu, al-falak, dan seterusnya kepada ahli mayit kita, khususnya kepada orang tua. Demikian para pemirsa dari fbkiaiku.com. Jika ada pertanyaan akan kita simak di edisi berikutnya, akan kita jawab. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada yang keselip-keselip yang lewat, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.